Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, senang sekali dapat menyapa kalian kembali dalam kesempatan yang baik ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika. Untuk kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu tentang lingkaran. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat membedakan lingkaran dan bidang lingkaran serta dapat menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran seperti pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan nilai pi. Dan yang ketiga, menghitung keliling dan luas lingkaran. Untuk selengkapnya, mari kita perhatikan materi berikut ini. Coba Anda amati kira-kira benda apa yang bagian tepinya berbentuk lingkaran. Nah, contohnya adalah uang koin. Dan yang kedua, roda sepeda. Dan yang ketiga, jam dinding. Dan yang keempat, cincin. Jika kalian amati dari keempat contoh tersebut, bagian tepinya berbentuk lingkaran. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lalu, pengertian dari lingkaran itu sendiri apa? Jadi, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut, kedua ujungnya saling bertemu membentuk daerah lingkaran atau sering disebut dengan luas lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mari untuk selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari suatu lingkaran. Untuk yang pertama adalah pusat lingkaran. Adalah titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran, yaitu titik O. Dan yang kedua, jari-jari lingkaran adalah jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Misalnya jari-jari OA atau jari-jari OB. Dan yang ketiga adalah diameter lingkaran. Adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Misalnya diameter BC atau diameter DE. Dan keempat adalah busur lingkaran. Adalah garis lengkung pada lingkaran, misalnya busur AD, busur AC, dan busur BD. Dan untuk selanjutnya, juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari yang melalui ujung-ujung busur tersebut. Misalnya adalah AOC dan juring COE. Dan untuk selanjutnya adalah tali busur. Adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kemudian apotema adalah garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalnya adalah OF. Dan kemudian tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Dari semua bagian-bagian dari lingkaran tersebut dapat digambarkan berikut ini.
Setelah kita mengenal bagian-bagian dari sebuah lingkaran, mari untuk selanjutnya kita mengenal keliling lingkaran dan pendekatan nilai pi. Jadi, keliling lingkaran adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari suatu titik A dan kembali ke titik A lagi. Lalu, pi itu apa? Pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran. Nilai pi berada pada antara 3,141 dan 3,142. Karena nilai pi tidak dapat dinyatakan secara tepat dalam bentuk pecahan biasa maupun desimal, maka sering digunakan pendekatannya yaitu 3,14 atau dalam bentuk pecahan 22/7. Karena pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran, maka kita dapat tuliskan rumusnya adalah pi sama dengan K dibagi D, di mana K adalah keliling lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Maka kita dapat menentukan rumus keliling lingkaran, yaitu K sama dengan pi kali D, atau K sama dengan 2pi R. Setelah kita mengenal rumus keliling lingkaran, mari selanjutnya kita mengenal luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, untuk rumusnya adalah L sama dengan pi R kuadrat, di mana L sama dengan luasnya dan pi nanti 3,14 atau 22/7 dan R adalah jari-jari. Lalu dari mana asal rumus tersebut? Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan jika sebuah lingkaran semakin banyak kita bagi menjadi beberapa bagian, kemudian kita susun kembali, akan semakin membentuk sebuah persegi panjang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Akan terbentuk sebuah persegi panjang. Dengan panjang gambar tersebut adalah setengah keliling lingkaran dan lebarnya adalah R atau jari-jari. Rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar, maka dapat dituliskan juga L sama dengan setengah keliling lingkaran dikalikan R. Karena keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi R, maka dapat dituliskan L sama dengan setengah dikali 2pi R dikali R. Kemudian kita sederhanakan dan kita peroleh L sama dengan pi R dikalikan R. Sehingga sering kita tuliskan rumus luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat. Contoh soal. Hitunglah keliling dan luas lingkaran jika jari-jari atau diameternya diketahui sebagai berikut ini. Penyelesaian A. Diketahui R sama dengan 7 cm dan ditanyakan K keliling lingkaran dan L luas lingkaran. Jawab, K atau keliling lingkaran sama dengan pi kali D atau K sama dengan 2pi R. Karena diketahui R sama dengan 7 cm, biar lebih mudah kita menggunakan rumus yang K sama dengan 2pi R dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. Sehingga kita dapat tuliskan K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. Sehingga kita dapat sederhanakan dan kita peroleh K sama dengan 2 dikali 22. Sehingga kita peroleh nilai K
sama dengan 44. Kemudian kita mencari luasnya dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Karena R-nya sama dengan 7, akan lebih mudah kita menggunakan pi-nya sama dengan 22/7. Sehingga kita peroleh L sama dengan 22/7 dikali 7 kali 7 karena R kuadrat. Kemudian kita sederhanakan dan kita peroleh L sama dengan 22 dikali 7. Sehingga kita peroleh L sama dengan 154. Penyelesaian B. Diketahui R atau jari-jari lingkaran sama dengan 10 cm. Ditanya keliling lingkaran dan luas lingkaran. Jawab, rumus keliling lingkaran K sama dengan pi kali D atau K sama dengan 2 pi R. Karena diketahui R sama dengan 10 cm, maka lebih mudah kita akan menggunakan rumus yang K sama dengan 2 pi R dan menggunakan pi sama dengan 3,14 karena diketahui R-nya sama dengan 10. Sehingga kita peroleh K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10. Dan hasilnya K sama dengan 62,8. Kemudian kita cari luas lingkaran tersebut. Masih ingat rumus luas lingkaran? Ya, yaitu L sama dengan pi R kuadrat. Karena diketahui R-nya sama dengan 10 cm, maka akan lebih mudah kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Sehingga kita peroleh L sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 karena R kuadrat. Sehingga kita peroleh L sama dengan 3,14 dikali 100. Sehingga kita peroleh nilai L sama dengan 314. Penyelesaian C. Diketahui D atau diameter lingkaran sama dengan 42 cm. Sehingga R-nya, ingat rumusnya D dibagi 2. D sama dengan 42, maka dibagi 2 hasilnya 21. Sehingga R atau jari-jari sama dengan 21. Ditanyakan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Jawab, rumus keliling lingkaran sama dengan K pi kali D atau K sama dengan 2 pi R. Karena diketahui D atau diameternya 42 cm, maka lebih mudah kita menggunakan yang rumus K sama dengan pi kali D dan menggunakan nilai pi sama dengan 22/7 karena akan lebih mudah. Sehingga kita peroleh K sama dengan 22/7 dikali 42. Kemudian kita sederhanakan dan kita peroleh K sama dengan 22 dikali 6 dan hasilnya K sama dengan 132 cm. Kemudian kita mencari luas lingkaran dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Masih ingat sebelumnya kita sudah mencari nilai jari-jari atau R, yaitu sama dengan 21. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan pi sama dengan 22/7 karena akan lebih memudahkan kita nantinya. Sehingga kita peroleh L sama dengan 22/7 dikali 21 dikali 21 karena R kuadrat. Kemudian kita sederhanakan dan kita peroleh L sama dengan 22 dikali 3 dikali 21 dan hasilnya L atau luas sama dengan 1386.